Nah, bisa dibilang bahwa 14 hari sebelum serangan, situasi di Timur Tengah hari ini secara resmi telah memasuki fase hitung mundur. Kenapa begitu? Donald Trump kini tak lagi hanya menerapkan tarif dan sanksi, tapi juga mengancam Iran secara militer. Wall Street Journal merilis informasi orang dalam yang melumpuhkan pasar dunia. Gedung Putih sedang mempertimbangkan kemungkinan melakukan serangan terbatas dan terarah terhadap fasilitas Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Saat berbicara kemarin di Washington pada pertemuan Dewan Perdamaian Board of Peace, Trump memberi tenggat waktu tegas untuk pemerintah Teheran. Berikut kutipan langsung dari Trump. Selama bertahun-tahun sulit mencapai kesepakatan dengan Iran, namun Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Mereka punya 2 minggu untuk mencapai kesepakatan jika tidak akan menghadapi konsekuensi yang belum pernah dilihat dunia. Menurut Columbia Broadcasting System News, Pentagon telah menyelesaikan pengerahan kelompok serang di Timur Tengah. Dan saat ini, di Teluk Persia dan Laut Arab, terdapat kelompok kapal induk terbesar sejak invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003 dengan kapal induk Gerald Ford dan Avram Lever telah dikerahkan ke pesisir. Dan ini bukan sekadar unjuk kekuatan, bukan hanya sekadar menunjukkan keberadaan kami di sini. Tidak, ini adalah persiapan skenario yang di Pentagon disebut pemaksaan bernegosiasi lewat penghancuran potensi. Itu kutipan resmi. Kita akan membahas satu persatu mengapa Trump yakin bahwa Iran tidak akan membalas dengan perang besar, apa saja yang termasuk dalam daftar target rahasia, dan mengapa serangan ini bisa menjadi kemenangan terbesar Trump atau awal dari perang global di Timur Tengah. Nama saya Alexei Pichi. Mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar Anda di bawah video ini. Selain itu, jangan lupa follow kanal Telegram saya, Pichi News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, kenapa pihak Trump mengatakan bahwa perlu melakukan serangan bedah ke Teheran terlebih dahulu, bukan langsung memulai perang besar-besaran? Nah, mari kita dalami logika dari rencana ini. Wall Street Journal melaporkan Trump ditawari opsi tanpa invasi darat, yaitu penggunaan besar-besaran rudal Tomahawk dan serangan pembom siluman B-2 Spirit. Target dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah pabrik pengayaan uranium di Natanz dan Fordow. Yang kedua adalah peluncur rudal balistik Fatah dan Khaybar. Dan yang ketiga adalah pusat logistik. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran memasok pasukan proksi seperti Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah, Hizbullah, dan Houthi Yaman di wilayah tersebut. Selain itu, para ahli mencatat bahwa Trump mengandalkan kelumpuhan ekonomi Teheran. Strateginya bukanlah untuk menggulingkan rezim yang omong-omong sangat ditekankan oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu. Membuat Ayatollah harus menandatangani kesepakatan nuklir sebagai satu-satunya cara rezim bertahan hidup. Trump menilai Iran yang kehilangan ekspor minyak ke Tiongkok akibat blokade Amerika Serikat sekitar sebulan tak punya sumber daya untuk perang lama. Ini adalah upaya tekanan maksimal. Apa tanggapan Teheran terkait hal ini? Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sudah mengeluarkan pernyataan yang terdengar cukup aneh. Dia menulis di X bahwa jika Amerika menyerang, kami akan membalas 2 kali lebih keras. Dia juga merilis video animasi yang menunjukkan mereka membombardir pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Dia menegaskan setiap agresor yang menyerang tanah kami akan mendapat balasan yang membakar pangkalan Amerika Serikat di seluruh wilayah. Kekuatan rudal kami bukanlah hiasan. Dan menurut The Guardian, intelijen Amerika Serikat mencatat pemindahan darurat peluncur rudal bergerak Iran ke daerah padat penduduk dan terowongan pegunungan. Para analis keamanan kini memperingatkan Trump tengah bermain dalam permainan berbahaya. Serangan bedah hanya mungkin dilakukan jika lawan setuju untuk tidak membalas. Namun Iran sudah terpojok dan tanggapannya bisa berupa pemblokiran total Selat Hormuz. Dan di sini penting untuk dicatat bahwa orang Iran sudah melatih cara memblokir Selat Hormuz dengan mengadakan latihan militer pada 18 Februari. Sekarang mari kita bahas bagaimana hal ini memengaruhi bisa dibilang orang biasa. Faktanya, saat ini semua orang sangat memperhatikan harga minyak. Harga minyak naik, setiap kabar serangan langsung membuat harga Brent makin tinggi. Analis S&P Global hari ini merilis prediksi bahwa jika operasi dimulai, harga minyak akan menembus angka $100 per barel dalam 2 hari.
Bagi Eropa dan Amerika Serikat, ini berarti kenaikan harga bensin secara otomatis sebesar 25%. Ini bukan penilaian saya, ini adalah penilaian dari S&P Global. Namun ada aspek lain yaitu Tiongkok. Beijing tetap menjadi sumber utama dana Iran dan Trump memblokir minyak Iran, yang berarti menyerang keamanan energi Tiongkok. Dan disinilah media South China Morning Post melaporkan Kementerian Luar Negeri Tiongkok telah memprotes keras, menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai terorisme negara. Jika Trump menyerang, hal itu bisa memicu perang di Timur Tengah dan memutus hubungan permanen antara Beijing dan Washington. Mereka pasti sangat tersinggung. Trump mempertaruhkan segalanya, ingin memaksa Iran menyerah sebelum pemilihan Kongres November agar bisa menunjukkan kemenangan pada pemilih tanpa kehilangan apapun. Namun, seperti yang dicatat oleh The Economist, Trump memiliki rencana untuk memulai serangan, tetapi tidak memiliki rencana untuk mengakhirinya jika Teheran memutuskan untuk bertaruh segalanya dan juga memulai perang besar-besaran. Akhirnya, seperti terlihat hari ini, Trump kembali membawa dunia ke zona turbulensi dengan ultimatum dan tenggat baru, memaksa pilihan antara kesepakatan nuklir besar atau perang besar. Di sini saya akhiri dengan titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan di kolom komentar. Jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan like jika episode ini menarik dan bermanfaat. Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube ini secara finansial melalui donasi atau langganan berbayar dengan mengikuti tautan dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda, sampai jumpa.